Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Pratama dengan NIM 211101161110007 dari kelas pengenalan pola A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jarak antar citra dengan menggunakan metode Canberra. Oke, langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya memilih atau mencari tema besar, yaitu tema besar yang saya pilih adalah anggota tubuh manusia, dengan objek pembanding yaitu salah satu anggota tubuh dari hewan. Hewan yang saya ambil di sini yaitu hewan orangutan. Lalu saya memilih 5 kelas, memisah anggota tubuh itu menjadi 5 kelas. Itu yang pertama kelas tangan, kelas kaki, kelas mata, kelas hidung, dan kelas telinga. Yang masing-masing kelas nanti akan terdapat 3 objek citra. Setelah saya mengumpulkan foto-foto berdasarkan kelasnya, langkah selanjutnya yaitu saya akan menyamakan ukuran matriks dari tiap-tiap citranya. Di sini saya menggunakan bantuan dari aplikasi Adobe Photoshop. Kita buka Adobe Photoshop. Caranya yaitu kita create new, lalu kita pilih custom. Di sini saya menggunakan ukuran 256 kali 256 dengan resolusi 72 pixel per centimeter dengan color mode RGB. Kita create. Di sini saya akan mencontohkan satu foto untuk mengubahnya ke bentuk matriks 256 kali 256. Di sini saya sudah menyediakan salah satu foto dengan ukuran 2560 kali 1707. Kita drag and drop aja ke dalam Photoshop. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Oke, jika sudah, kita ekspor, yaitu pergi ke file, ekspor, ekspor as. Kita ekspor aja. Nah, di sini saya memasukkan file ekspornya ke dalam folder ekspor. Karena di sini saya sudah ada mengekspor tangan, jadi saya tidak mau mengekspornya lagi. Kita cancel saja. Nah, jika sudah, lakukan semua hal tersebut ke semua citra. Sehingga semua citra memiliki matriks yang sama, yaitu 256 kali 256. Langkah selanjutnya, di sini saya mengubah nama dari tiap-tiap citra, menyesuaikan dengan kelasnya. Di sini saya membaginya menjadi 5 dan kode C1, C2, C3, sampai C5. Maksudnya C1 itu adalah kelas 1, lalu strip nama dari objeknya, karena di sini objeknya tangan, jadi C1 yaitu kelas 1, tangan, tangan keberapa, tangan 1. C1 tangan kedua, C1 tangan ketiga, dan seterusnya. Oh ya, di sini saya menggunakan pembanding, citra pembanding yaitu mata orangutan. Langkah selanjutnya kita membuka Google Colab. Di sini saya membukanya di Google Chrome. Saya akan mencontohkan cara membuat Google Colab yang baru, yaitu pertama kita pergi ke file, lalu ke notebook baru. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengupload semua foto atau citra yang telah kita ubah ke bentuk matriks 256 kali 256. Caranya kita klik logo folder atau logo file, lalu kita klik logo upload. Nah, di sini kita upload keseluruhan gambar yang kita perlukan. Kita open saja. Nah, dia akan terupload ke dalam Google Colab. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan memisahkan section-sectionnya. Untuk memperjelasnya, di sini saya akan membuat section baru yaitu kelas 1. Caranya supaya nanti besar, kita menggunakan hashtag. Nah, dia akan menjadi besar. Nah, untuk kodenya sendiri, saya sudah membuat kodenya. Namun untuk langkah-langkahnya, di sini kita pertama mengimport dulu library-library yang kita perlukan. Yaitu yang pertama di sini saya memerlukan library CV2, NumPy, SNP, dan Matplotlib. Karena kita copy saja supaya lebih memudahkan. Nah, untuk setelah kita mengimportnya, kita harus membaca citra-citra yang telah kita upload. Karena ini saya bedakan untuk programnya, saya bedakan untuk kelas-kelasnya. Jadi yang akan saya baca dulu, terlebih dulu yaitu citra dari kelas 1 dengan citra pembanding. Caranya yaitu kita tampung dulu ke dalam satu variabel. Di sini saya akan menampungnya ke dalam variabel objek. Salah satunya, contohnya objek-objek. Contohnya objek 1 sama dengan cv2.imref. Ini adalah function untuk membaca suatu citra. Lalu kita panggil namanya C1, nama filenya C1 tangan.jpg. Lakukan hal yang sama, kita copy saja biar mudah. 2, 3, ini pembanding.
Ini C1 tangan satu, C2 tangan dua, C3 tangan tiga, lalu ini pembanding mata orangutan. Kita coba dulu. Oke, berhasil. Kalau seperti ini berarti berhasil ya. Langkah selanjutnya yaitu merubah gambar tersebut ke grayscale dengan menggunakan function convert color objek satu dalam kurung objek satu objek, koma, color ke gray. Sini saya copy aja biar mempercepat. Langkah selanjutnya yaitu mengubah tipe data citranya menjadi float karena perhitungan ini perlu dihitung dalam bentuk bilangan real atau bisa menggunakan floating point, bukan dengan bilangan bulat atau integer karena untuk rumus Canberra sendiri itu nanti ada pembagian sehingga memerlukan tipe data float supaya dia itu tidak dibulatkan dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, untuk di sini kita mengubah nilai tiap-tiap matriksnya menjadi tipe data float. Karena rumus dari Canberra itu adalah sigma dari absolut, absolut dari objek satu dikurang pembanding, dibagi absolut objek ditambah absolut pembanding. Di sini saya pisah dulu untuk menghitung dari pengurangan antar objek kurang pembanding. Lalu di bawahnya baru kita masukkan. Nih, karena ditampung di variable div, langsung kita masukkan yaitu absolute div. Langsung kita copy saja rumusnya. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, di sini kita menggunakan function print. Nah, untuk menampilkan gambarnya, di sini saya menggunakan subplot-subplot supaya dia bisa berjejer seperti ini. Angka terakhir kita menghilangkan koordinat dari setiap subplotnya. Oke, sudah kita coba jalankan. Nah, setelah dijalankan dia akan muncul outputnya, yaitu tadi yang di sini print Canberra sama output dari ini subplot-subplotnya. Jadi dia akan menampilkan output dari hasil perhitungan jaraknya tadi. Bisa dilihat ya dari gambar ini. Langkah selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama, tinggal kita copy aja codingan ini, tinggal kita sesuaikan, kita ganti nama-namanya, nama file dengan nama yang di sini. Nah, di sini saya sudah ada codingan yang full dengan outputnya. Bisa kita lihat, ini untuk kelas 1, outputnya segini. Kelas 2, seperti ini. Kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil yang telah kita dapatkan, menunjukkan bahwa pada kelas 3, dengan nama file C3 mata 3, memiliki nilai paling kecil, yaitu 23.839. Nah, hal tersebut menandakan bahwa citra tersebut paling mirip dengan citra pembanding. Bisa kita lihat di sini, ini mata 3 dengan citra pembanding. Dia memiliki nilai yang paling kecil dibanding seluruh citra yang telah dilakukan proses perhitungan. Sehingga mata 3 ini menurut Canberra distance, perhitungan Canberra distance yang telah saya lakukan, itu paling mirip dengan citra pembandingnya. Mungkin sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.